Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar lur-dulur, bat sobat, wan kawan hib sohib. Jumpa lagi bersama Berkah Hilir Channel. Saya akan coba berbagi ini, menyortir salah satu kotak yang kurang lebih 6 bulan kawan terbengkalai, sehingga penampakannya ini betul-betul sangat pikarujiten. Ini lebih mirip ke kotak sampah kawan ya. Ini sebagai informasi saja, kurang lebih 6 bulan ke belakang itu saya disibukkan dengan aktivitas yang sangat menyita waktu gitu. Akhirnya budidaya ulat Hongkong ini terbengkalai begitu saja. Ini uyuhan kawan, masih ada yang hidup juga ya. Ini pada awalnya kawan, kotak ini kurang lebih 6 bulan ke belakang tuh berupa bayi ulat Hongkong di kisaran usia 1 mingguan kawan ya. Dan karena memang saya ada pekerjaan lain yang sangat terpaksa harus meninggalkan rutinitas budidaya ulat Hongkong ini, jadi ini benar-benar tidak terawat. Ini mirip banget dengan lebih ke kotak atau media atau kandang sampah ya daripada ulat Hongkong. Nah ini bisa dilihat kawan, ini banyak kepik yang mati karena emang tidak terawat, tidak terurus ya. Makan minumnya terbengkalai. Ini juga ada beberapa ya, banyak sekali bahkan ulat Hongkong yang mati. Dan ini sisa-sisa makanan ya. Ini ada dahan pepaya ya, dan pepaya ini ada bekas bungkus atau tempe atau nasi padang gitu ya. Daun ini daun pepaya, daun apa nih, daun pisang. Ini ada daun pepaya, ada kerupuk juga kawan yang nggak habis, kerupuk juga. Ini benar-benar kayak sampah banget kawan ya. Ini ada gehu kawan ya. Oh, karoket, ini karoket kawan. Jadi sebagai informasi kawan, karena terbengkalai gitu, jadi kadang apa adanya sampah, sisa-sisa makanan dapur saya kasih aja. Dan segini juga udah uyuhan kawan ya, masih ada yang hidup, masih ada kepik muda ini yang hidup. Ini awalnya kawan kotak ini apa, kotak ulat Hongkong kisaran usia 1 minggu kawan. Karena terbengkalai tadi saya biarkan begitu saja, pemberian makan minumnya pun seadanya, nggak rutin banget, nggak teratur banget. Kalau ada dikasih, kalau enggak ya dibiarin begitu aja, sehingga ini banyak yang mati kawan. Jadi ini tercampur banget ya kotaknya. Ada yang masih hidup, udah agak dewasa nih, udah gede ukurannya, udah masuk super nih kawan. Ada juga kepompong ya yang hidup. Ini yang matinya ini kepiknya yang mati. Pokoknya campur banget kawan. Ini benar-benar super ekstra ya untuk membersihkannya kawan. Nah, sekalian membersihkan, sekalian mengganti media kawan ya. Kita coba sortir, kita pisahkan antara kepompong yang masih hidup, kepik yang masih hidup, dan ulat Hongkong yang masih hidup. Nah, sebelum penyortiran menggunakan saringan ini kawan, ini saringannya kurang lebih ukuran lubangnya nih kurang lebih 3 mm kawan ya.
diameternya ini. Tapi ini kalau kondisinya seperti ini nggak bisa langsung disaring kawan, harus super ekstra dibersihkan dulu karena nantinya repot juga nih. Kita coba bersihkan dulu sampah-sampahnya ya, sisa-sisa makanan yang nggak habis. Ini sisa karoket tuh, di dalamnya ada ulat tongkong yang hidup. Kita coba bersihkan kawan. Jadi proses membersihkan ini dulu, sambil dilihat juga takutnya masih ada yang hidup nih, kebuang gitu. Nanti setelah ini, nah ini kawan, bahkan sampai ada ini nih, kutu. Ini hama kawan nih, ini persis kayak kepik ukuran kecil, padahal ini kutu kawan. Ini kutu yang awalnya tuh kita sering temukan di media dedak padi kawan. Kutunya aja sudah segede gini kawan. Ini hamanya ya, hama pengganggu. Kutunya aja udah segede gini, gede banget nih kawan, saking tidak terawatnya nih. Jadi ini benar-benar tercampur ya antara bangkai kepik, bangkai kepompong, bangkai ulat tongkong, tercampur juga dengan kutu kawan. Hamanya itu ya udah pada gede gitu. Nah kita sortir aja dulu kawan. Kita coba membersihkan sampahnya dulu. Nah, di sini saya sebelum menyaringnya biar nantinya tidak ribet ya. Ini benar-benar super ekstra kawan. Pertama sampahnya dulu kita buang, jangan lupa nih kayak gini nih, ini ikut kebuang, jadi harus hati-hati. Ini udah ukuran super, udah gede banget kawan, siap untuk jadi bibit unggulan ya. Nah, kita pisah ke sini. Ini kotak untuk ulat. Oke gini, manual aja dulu kawan. Ini untuk sampahnya. Nah ini untuk kepompong. Ini kepompongnya bagus-bagus kawan, gede-gede, sisa-sisa gitu ya. Ini harus dipisahkan. Ini kepompong udah dapat segini nih, lumayan. Nah ini ada kepik-kepik muda yang tersisa dan masih hidup. Nah ini tadinya yang saya bilang tadi, ini padahal berawal kok. Nah ini kesini dulu kawan. Nah ya lumayan tuh dapat kepik untuk indukan. Ini padahal awalnya kawan ini apa, kotak bayi ulat tongkong kisaran kurang lebih usia 1 minggu kawan. Tapi dikarenakan kurang lebih 6 bulan dibiarkan begitu saja, akhirnya tercampur seperti ini kawan. Kebanyakan sih pada mati nih, kepompong yang mati, kepik yang mati, ulat tongkong yang mati. Kita akan coba sortir sisa-sisa kehidupan ya. Nah tadi saya bilang berawal dari 1 minggu ini apa, bayi ulat tongkong, dan udah bermetamorfosis dengan sendirinya kawan. Ada yang udah jadi ulat, udah ada yang jadi kepompong, dan ada yang jadi kepik, itu tercampur. Ini apa nih, kayak tulang. Oh ini apa, ini awalnya ini singkong kawan, singkong rebus. Udah keras banget nih, kayak tulang. Benar-benar ini menjadi tempat sampah kawan. Nah hasilnya ini kawan, setelah dibersihkan tadi ya,
dari sampah-sampah sisa makanan yang udah mengering dan menjadi sampah, juga sisa kepompong, kepik, dan ulat hongkong yang mati. Kalau udah seperti ini kan enak kawan, kita sortirnya ya, tidak tercampur dengan sampah-sampah tadi itu dan bangkai-bangkainya. Nah, langkah selanjutnya adalah menyortirnya menggunakan saringan ini nih. Ini terbuat dari ram bahan baja ya, dengan lubang diameternya itu kurang lebih 3 mm. Siapkan kotak kosongnya, lalu kita saring sortir ya. Nah, seperti ini kawan. Ini saya menggunakan media dedak padi ya, dicampur dengan pur ayam. Dan ini sebenarnya udah sangat parah banget. Tinggal tersisa dedak padi yang kasarnya gitu. Lalu ini yang lembut-lembut seperti butiran debu ya, ada butiran debu nih, kayak pasir gitu ya. Ini sebenarnya tainya, mohon maaf ya, tai dari ulat hongkong gitu, kotorannya kawan. Ini medianya udah parah banget, harus segera diganti kawan. Nah, seperti ini kita sortir, bisa digoyang-goyang, bisa juga seperti ini sambil kita sedikit menyortir ya. Ini kotak ulat hongkongnya, ulat, dan ini lumayan kawan, diameternya udah adalah 2-3 mm ukuran besarnya kawan. Ini udah masuk kategori ulat super nih kawan, karena udah lebih dari 4 bulan ya. Dan ini sangat bagus untuk dijadikan bibit atau indukan kawan, kembang biakan. Seperti itu kawan. Ini ada sisa-sisa kepik yang mati. Ini ada kepik yang masih hidup kawan. Ini udah bermetamorfosis seiring dengan waktu, yang kurang lebih 6 bulan itu waktu yang cukup lama kawan, dibiarkan. Jadi yang awalnya 1 minggu bayi ulat hongkong itu dibiarkan kurang lebih 6 bulan kawan, dengan sendirinya bermetamorfosis menjadi kepik, menjadi kepompong, dan jadi ulat lagi dengan ukuran yang udah lumayan gede. Dan ya tentu saja kebanyakannya pada meninggoy kawan. Ini mampus mati karena tidak terawat tadi ya, dibiarkan begitu aja gitu. Udah uyuhan segini juga kawan. Nah, ini sisa-sisa kehidupan kawan ya. Mereka yang bertahan hidup dengan ukuran yang lumayan udah gede ya. Mereka berjuang untuk bertahan hidup. Sisanya tinggal segini kawan. Bisa digoyang-goyang ya.
Ini kawan, tersisa segini. Nah ini kawan, hasilnya segini kawan, lumayan lah ya untuk dijadikan bahan indukan untuk bibit. Ini apa tersisa, aduh ini tersisa mereka yang masih hidup. Kita pisahkan ke sini. Ini pada sehat sih sebenarnya kawan ya, yang bertahan hidup. Lumayan nih, bagus nih dijadikan bibit sebagai ulat super ya. Kita bismillah lagi, kita berawal lagi. Seperti itu kawan, penyortiran sisa-sisa kehidupan ya mereka, ulat tongklong, kepompong dan kepik yang masih bertahan hidup. Setelah kurang lebih 6 bulan tadi dibiarkan begitu saja, tidak terawat, tidak terurus, hasil banyak yang mati. Ini hasil sortiran tadi, ulatnya segini. Ini kepompongnya kawan. Ukurannya ideal ya, sehat. Dan ini kepiknya kawan, gitu. Nah saya sudah menghasilkan beberapa kotak nih tadi. Ini kepik yang udah saya sortir tadi ya, lumayan ada beberapa penyelamatan pada sehat ya, dijadikan, insya Allah dijadikan bibit. Jangan kaget kawan kalau ini ada yang banyak yang mati ya, nggak apa-apa, wajar. Seperti itu kawan, hasil penyortiran kali ini. Dan ini sisa kotorannya berupa kayak butiran debu pasir gitu kawan. Seperti itu dulu kegiatan kali ini. Sampai ketemu di konten berikutnya seputar ulat tongkong. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Sampai ketemu di konten berikutnya, karena berbagi itu indah. Salam berkah.